Hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema yang penting sekali dari firman Tuhan, yaitu jadilah teladan. Apa Bapak Ibu? Jadilah teladan. Ini tema yang penting karena kita berharap jemaat Tuhan memahami panggilannya sebagai keluarga Allah yang mencerminkan kehendak Tuhan Yesus dan bisa melakukan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan buka bersama bagian firman Tuhan yang saya ambil pagi hari ini dari 2 Timotius pasalnya yang ke-1. Bisa dibantu dulu ini enggak klik ya. 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5. Mari kita buka bersama-sama. 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayatnya ke-5. Ada beberapa bagian firman Tuhan ya, jadi saya mau kita baca dulu semuanya nanti baru dibahas. Begini bunyi firman Tuhan, 2 Timotius pasal 1 ayat ke-5. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan hidup juga di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita lanjut pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, 14, 15. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi hendaklah ayat ke-14, engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Ya, tadi ada Louis, ada Yunike dan Paulus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Terakhir kita baca 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ini yang diberikan oleh majelis ya. Ayat yang ke-8 sampai 12 tentang kasih dan damai. Bapak Ibu berkeberatan gak kalau kita baca bersama-sama supaya saya gak sendirian ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12, ayo kita baca bersama-sama. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia ketika kita suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Jadilah teladan. Teladan itu menurut Bapak Ibu bagus enggak? Penting enggak? Harus ada enggak? Harus ada, penting, tidak bisa tidak ada, ya. Teladan ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, khususnya makin lama makin dibutuhkan. Kenapa? Karena dunia kita ini sekarang sedang krisis teladan, bukan cuma krisis energi ya. Kita bukan cuma krisis kesehatan ya, tapi krisis teladan juga krisis. Kenapa? Karena makin lama makin kurang teladan-teladan yang baik. Kalau di masa yang lalu kita bisa tampilkan tokoh-tokoh ya pada zaman itu ya, sejarah. Wah, negarawan, mungkin ada dokter, mungkin ada guru, mungkin ada sosial pegiat sosial yang bisa dicontoh kehidupannya. Jadi orang lihat di dalam zaman mereka, mungkin guru mereka dan lain sebagainya. Hari-hari ini dunia kita sedang krisis teladan. Gampang saja, dulu kalau kita lihat negara yang dipengaruhi oleh kekristenan dan menjadi berkat dan inspirasi bagi dunia, kita lihat negara-negara barat, betul? Tapi sekarang negara-negara barat kalau kita lihat bisa dicontoh enggak? Aduh tuh ibu-ibu aja ya nggak suka itu udah begini-begini ya enggak? Ya gosok-gosok, orang jadi pikirannya yang enggak gitu kan ya. Memberikan satu berita-berita palsu, konsep-konsep yang keliru sehingga terjadi satu salah paham bahkan sampai cenderung hampir perang. Dan belakangan ini karena kekuatan sosmed kita tahu kalau dulu negara A bilang A, ya kita percaya aja. Nggak ada sosial media, semua orang nggak bisa cek. Sekarang semua orang bisa cek, bohong. Ya kan, betul nggak? Nggak begitu, di negara mana, di kota apa, ada apa, nggak begitu gitu kan ya. Dan saya suka bicara sama suami saya pagi-pagi kalau makan bareng atau makan siang. Pokoknya di meja makan topiknya pembicaraan apa, banyak kan politik sekarang.
Aduh katanya sekarang ini ya, bagaimana? Lalu saya ngomong, dulu kalau kita bilang sama anak-anak, contoh nih kita kalau benar-benar mau ikut Tuhan Yesus, lihat negara-negara yang sudah disentuh oleh kekristenan. Mempunyai satu kehidupan yang berbeda. Secara kehidupan bermasyarakat, ya kan, kehidupan taraf sosialnya, edukasinya beda. Sekarang kita nggak bisa ngomong begitu dan anak-anak kritis. Ayo papi mami dulu ngomongin negara jadi contoh, sekarang negara yang dulu dianggap jadi contoh, di situ terjadi pembunuhan, kemiskinan yang terpapar di mana-mana, begitu. Betul apa betul? Waduh, saudara sekalian, dunia krisis teladan itu versi global. Versi negara juga sama. Kita menjelang politik panas ya, kita nggak ngomong politik di sini. Tapi di dalam keluarga sekarang juga, aduh minta ampun deh ya. Saya tuh banyak mendampingi jemaat dalam kehidupan rumah tangga. Nggak sedikit loh jemaat, nggak kelihatannya baik-baik ke gereja masih bareng. Tapi sebetulnya udah ada masalah dan celakanya gitu ya. Sampai ada yang ayah berkata begini, karena dia mulai tergoda oleh perempuan ketiga. Maksudnya oleh orang ketiga. Dan istrinya tuh pasti istri curhat lah ya, biasa sama saya, aduh semu ini bagaimana doa. Yang celakanya apa? Bapaknya bilang begini, udah biasa laki-laki begitu. Anak perempuannya sekolah di luar negeri pulang di sekolah kan sama papanya, bangga sama papanya gitu kan. Waktu lihat papanya begitu kan kecewa tuh anak. Lalu tanya, papa kenapa begini? Udah lalu anak perempuan mesti siap-siap, nanti kamu suami kamu juga bakal begitu. Coba bayangkan seperti itu. Repot apa enggak? Ya kan? Ada lagi kasus yang lain lagi, aduh baik-baik begitu ya. Anak lakinya saya gak menduga, tinggi, besar gitu kan, ganteng gitu kan ya. Menjumpai saya dan dia bercerita, satu luka dan duka perjalanannya di tengah keluarganya. Karena kenapa? Ternyata papanya ya kan. Kalau ke gereja rajin, baik-baik, ramah, suka bantu banyak orang. Aduh di rumah ternyata papa itu bisa turun tangan sama mama. Dan lebih celaka lagi papa sudah punya simpenan, punya anak lagi katanya. Saya baru tahu katanya, dari saya masih kecil mama saya menderita. Lalu waktu dia mau menikah nih sekarang lagi bergumul gitu ya. Dia nanya sama papanya ini dan itu, papanya bisa bersikap sangat mendukakan dia. Ya, yang membuatnya dia papa saya mesti jadi contoh. Ya, tetapi ternyata papa bilang apa? Laki-laki pasti satu kali gitu, kamu lihat aja nanti nikah, nanti udah besar kamu ngerti katanya. Nanti udah jalan nikah kamu ngerti, kamu juga bisa begitu. Anak ini dibesarkan di gereja secara Kristiani, oke? Lalu menemukan realita dan papanya sendiri mengatakan hal seperti itu. Gawat gak Bapak Ibu? Ya mungkin itu di Bandung lah ya. Di sini enggak ada kali ya, baik-baik lah di sini semua. I don't know. Nih wo tahu gitu ya. Yang pasti dunia kita krisis teladan. Jadilah teladan adalah satu himbauan, satu gong yang dicanangkan untuk gereja Tuhan bangkit. Rumah tangga Kristen bangkit. Kenapa? Karena dunia krisis teladan. Dan setiap hari kita hidup dalam satu keadaan yang bagaimana? Yaitu kita hidup dalam keadaan melihat dan dilihat orang. Ulangi kata ini. Bapak Ibu jujur, kita ini semua orang suka ngomongin orang. Betul? Berarti apa kita lihat hidupnya orang, ih si itu kok begini, betul? Si itu kok begitu, betul? Kita lihat orang dan kita menilai kekurangan orang, kekeliruan orang, ketidakpasan hidup orang. Anaknya orang, suami istrinya orang, ini dan itu, cara kerjanya orang. Saya permisi tanya, waktu kita melihat orang dan menilai orang dan membicarakannya, hidup kita terlihat gak sama orang? Dilihat orang gak? Dibicarakan orang gak? Jangan salah loh, dibicarakan loh. Kemarin kita kan di gereja kami sedang layer 1 pemimpin-pemimpin mempersiapkan diri untuk memimpin nanti layer kedua calon pemimpin kelompok kecil ke gerakan, kemarin saya cerita ke gerakan 40 hari berdoa. Kami tahun ini sedang mempersiapkan masuk 40 hari ke gerakan dalam komunitas. Jadi kita pemimpin dan di situ ada bagaimana di dalam komunitas kita belajar saling membangun, saling jadi teladan. Ya. Lalu ketika mereka membicarakan, coba siapa di antara kalian yang mendapat contoh teladan kasih dalam kehidupan hari-hari ini, jangan kehidupan zaman dulu. Jangan kehidupan di Alkitab. Oh contohnya Tuhan Yesus sudah pasti di dalam hidup nyata hari ini, ada enggak? Dan saya terkejut ada orang yang menyebutkan kehidupan kami suami istri. Untungnya positif. Tapi saya menjadi begitu gentar karena apa? Ternyata apa yang kita hidup sehari kita enggak perhatikan, ada orang melihat dengan begitu detil dan mengatakannya. Ya kan? Ya, saya bilang, oh my God. Yang satu membuat saya malah berapa hari sempat gak bisa tidur katanya.
Semua ini ya banyak diomongin orang loh. Tapi semua ini bisa begitu tegar dan tabah. Ketemu orangnya biasa-biasa saja. Kayaknya semua gak punya perasaan gitu. Gak ada rasa marah, jengkel, benci. Saya sendiri lupa saya pernah ngomongin orang. Jadi saya mikir, loh siapa yang ngomongin saya? Ngomonginnya apa? Ngeri gak Bapak Ibu? Bilang kanan kiri, ngeri gak? Pepatah, gak tahu pepatah budaya mana, cuman dalam bahasa Indonesia saya ingat Ibu Maimunah mengatakan ya, kera itu kalau panjat pohon kelapa makin tinggi pantatnya makin kelihatan. Bener ya? Kera kalau naik itu kera yang pantatnya besar merah itu loh, makin naik pantatnya makin kelihatan. Artinya seseorang makin berperan di dalam masyarakat, jabatannya tinggi, senang pengen punya jabatan, kedudukannya tinggi. Pelayanan di gereja banyak pelayanan, makin banyak pelayanan, pantatnya makin kelihatan sama orang. Dalam arti apa? Aduh, orang bisa lihat kita. Kita perlu jadi teladan. Pastikan jadi teladan itu jadi gaya hidup kita. Karena kita nggak tahu dilihatnya di mana. Saya pernah di bandara begitu, lagi cepat-cepat bawa buku, bawa tas banyak. Jalan lagi cepat-cepat, kesenggol itu orang kadang-kadang jalan semua buru-buru. Waduh, berantakan semua barangnya, gubrak gitu. Aduh. Saya udah pesan nih sama di rumah orang saya itu ya, ada sopir tinggal di rumah saya, dia in-house gitu ya kan, bukan pulang hari. Saya udah pesan ini ikat rapat-rapat, kenapa tidak ikat rapat, sekarang ini mau hancur, mana saya buru-buru lagi. Kayaknya mau marah gitu, lagi mau marah gitu tiba-tiba Bu Lili gitu kan, kaget saya. Kenapa? Yang pernah ikutan camp wanita bijak. Saya mau marah gak jadi. Oh hai, senyum-senyum beresin buku, dalam arti mangkel juga saya. Tiap hari kita dilihat orang, bukan cuma melihat. So, pastikan apakah kita sudah jadi teladan gak bagi orang banyak. Dan teladan yang bukan dibuat-buat. Teladan yang alami mengalir dari hidup kita. Dunia kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di jalan, ya, masyarakat kita, anak-anak muda di gereja membutuhkan teladan untuk menjadi sesuatu panduan bagi hidup mereka. Zaman ini menghadapi kehidupan. Amin apa amin? Dan teladan lebih berdampak daripada perkataan. Kita boleh ngomong, apalagi nih pengkhotbah guru, banyak ngomong ya. Saudara zaman sekarang banyak ngomong itu enggak, pintar ngomong pun enggak berarti kalau kita hidupnya tidak jadi teladan. So, saya makin lama makin bertambah umur, pelayanan juga udah sebetulnya struktural udah pensiun begitu kan, udah emirit itu sama-sama Ibu Suci ya. Kita makin menyadari ya Bu ya, kayaknya kalau bisa jangan ngomong terlalu banyak gitu ya. Jangan ngomong terlalu banyak. Karena apa? Perkataan dibandingkan kehidupan itu lebih berdampak. Jadi kalau bisa kurangi perkataan, hanya kalau perlu saja pakai perkataan begitu. Kecuali kalau memang harus khotbah tuh bohwat lah ya, harus khotbah. Tapi sebisanya pakai perbuatan. Begitu juga dengan keluarga dan kehidupan anak muda sekarang, nggak bisa dipengaruhi kecuali kita orang dewasa menghidupinya. Dan teladan itu paling baik, paling mudah adalah mulai dari rumah. Atau sebetulnya hari ini itu bukan rumah dalam arti orang tinggal bersama. Sekarang ini orang hidup dalam satu kondisi sosial media, ya banyak bergaul di sosial media. Punya sosial klub ya, sekarang pandemi 2 tahun agak renggang, kayaknya Tuhan ngajarin kita untuk semuanya solitude, berpikir hubungan kita dengan Tuhan dan rumah tangga kita sendiri. Sekarang mulai ramai lagi. Kumpulan dengan siapa kita sering bersama-sama, itu pengaruhnya besar. Kita jadi teladan, harus jadi teladan dalam konteks-konteks orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kita harus dengan sadar dan sengaja menjadikan ini satu yang kita perhitungkan. Mau bicara apa, mau berbuat apa, kita mesti pikir kita ini dilihat orang. Ada satu film yang baik sekali, nggak tahu keluar nggak film itu, coba bisa klik nggak? Nah, Anda perhatikan apa yang terjadi di sini. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came. You don't know anything to me.
I've had enough of you. I've had enough of you. Kalau terjadi kekerasan dan kerasan dalam rumah tangga, kita lihat itu terjadi di dalam kehidupan sekitar kita, di dalam keluarga kita. Kalau orang dewasa tidak memiliki satu kesadaran merasa bertanggung jawab dengan hidupnya, karena ingat perilaku kita, kehidupan kita, itu lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Generasi kita, zaman kita akan menjadi generasi zaman yang semakin merosot. Itu sebabnya firman Tuhan kalau kita hormatin dengan sungguh-sungguh mengajarkan sesuatu yang penting dan perlu sekali. Jadilah teladan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Apa saja dalam hal apa saja kita perlu memperhitungkan jadi teladan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita banyak hal yang sebetulnya bisa kita pelajarin ya. Hanya tinggal kita mau belajarnya di mana. Salah satunya misalnya Rasul Paulus pernah mengatakan kepada Timotius yang muda di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan bukan cuma tanggung jawab orang dewasa, orang tua, orang yang lebih senior ya, yang lebih dituakan. Tetapi meskipun masih muda dikatakan, tetapi Timotius tetap mempunyai peranan kepemimpinan. Dan dia karena usia muda, Paulus mengingatkan janganlah kamu membiarkan orang lain memandang rendah karena kamu muda. Bagaimana seorang muda bisa dihormatin, dihargai? Di sini saya lihat GKK apa naku Kang, angkat jempol Bu Suci. Pemimpin-pemimpinnya muda, kemarin yang antar saya, waduh ketua majelisnya baru umur 40, saya bilang apakah gak salah umur 40 udah jadi ketua majelis, udah jadi ketua pembangun, masih muda-muda, that's very good. Permisi tanya yang senior-senior, tak cetak ke, kungkung popo, lihat masih muda-muda, respect gak, hormat gak dengan kepemimpinan mereka, atau alah gitu kan, suka ngomong-ngomong alah, sekya gitu, masih kecil gak ngerti apa-apa, kurang garamnya kurang, atau kita bisa respect mereka, itu satu hal. Bagaimana generasi muda punya kepercayaan diri memimpin bukan karena pengetahuannya, pendidikannya, kefasihannya, kegantengan, kecakapannya, keatletisannya, ya, kesigapannya, tetapi lebih kepada satu kehidupan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jadilah teladan, jangan biarkan orang merendahkan kau, meremehkan kau, tidak menganggap engkau karena engkau muda. Jadilah teladan dalam apa? Dalam 5 hal dikatakan ya. Dalam perkataanmu, dalam tindakanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, bertekunlah dalam hal-hal ini. Maka Timotius akan menjadi orang yang mempunyai pengaruh yang besar atas hidup banyak orang. Nah Bapak Ibu, ini memang adalah ranah perhatian kehidupan kita yang ditargetkan kalau mau jadi teladan. 5 hal, apa saja? Perkataan, tingkah laku. Nah ya, maksudnya apa? Perkataan semua orang tahu, bukan cuma memilih kata-kata yang baik, yang tepat, yang pantas, yang sopan secara umum, standar umum. Cuman kata-kata waktu kita ada situasi tertentu ya, mungkin sikap tertentu, perlakuan tertentu yang tidak nyaman, bagaimana kita berespon dengan kata-kata itu harus kita pikirkan. Ya, waktu bertengkar di dalam rumah tangga sehari-hari. Ada anak, ada orang gak percaya, ada sopir di mobil yang mendengarkan kita, ada pembantu ya. Permisi tanya, kita pernah gak memperhitungkan waktu mau ngomong itu, waktu mau membicarakan orang, kita pikir ada orang yang mendengar. Mungkin ada orang yang seliwat kalau kita lagi ngobrol juga di rumah makan, di kendaraan umum. Ketika mereka mendengar perkataan kita, apakah mereka melihat di dalam diri kita ada satu perbedaan. Kita orang yang takut akan Tuhan. Kita orang yang punya iman kepada Tuhan. Kita orang yang hormat kepada pemerintahan. Walaupun mungkin pemerintahannya tidak baik, tapi kita mendasarkan firman Tuhan. Tetap hormat kepada pemerintahan. Tidak sembarangan ngomong, walaupun harus mengatakan yang negatif. Tapi mengatakan dengan tepat. Itu perlu menunjukkan dengan sadar sengaja dilatih. Ya, kadang-kadang saya suka berbincang-bincang agak sedikit kurang nyaman. Maaf, mungkin saya terlalu peka ya. Kalau orang menyebutkan kalangan tertentu dengan istilah orang Tionghoa itu ya, sebutan-sebutan yang gak nyaman gitu, ngerti gak? Dia pakai kue-kue lah, nah cuman dianya yang orang, yang lainnya setan semua. Fan kui lah, semua kui lah misalnya. Saya tuh kalau dengar begitu tuh, aduh rasanya, aduh gitu gak enak gitu. Biasa aja, dan itu bisa keluar dari mulut orang-orang senior, pemimpin-pemimpin gereja ngomong seenaknya gitu, kayak gurau-gurau gitu seloroh. Kita
Karena ada generasi tertentu, orang tertentu sangat peka dan orang Kristen kok begitu sih. Betul, ya. Waktu kita marah sekalipun, perhitungan ada Tuhan hadir. Ya. Sebagai tamu yang tidak kelihatan, pendengar yang tidak pernah berbicara di rumah kita. Saya pernah bawakan satu sesi tentang kesadaran kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga, itu akan mengubah segalanya. Kalau kita perhitungan ada Tuhan. Seperti kita kalau nggak tahu ya generasi sekarang nggak, tapi paling nggak generasi saya kalau ada orang tua, orang senior, kalau pendeta datang ke rumah kita, yang tadinya lagi berantem aja tiba-tiba atau lagi ribut tiba-tiba sopan sebentar, anak-anak punya baik-baik sebentar. Ada nggak begitu? Masih gitu nggak? Generasi sekarang udah nggak peduli. Betul? Kenapa? Lebih cilaka lagi. Karena kita besar di dalam situasi yang tidak ada sosial media yang melatih kita hanya terfokus kepada benda dawai seperti ini, 4 kotak persegi ini. Semua orang dari kecil udah dibiasakan jadi nggak pernah punya kepekaan terhadap lingkungan. Lingkungan yang baik pun tidak terlihat, tidak terdengar sehingga belum cukup untuk menjadi teladan. Kita harus dengan sadar dan sengaja melalui perkataan perlakuan yang terasa terdengar, diajak untuk berinteraksi langsung dari kecil. Baru kelihatan, kalau enggak jadi contoh. Dulu kita nih. Gak ada mama begini, papa begini. Saya bilang dulu kita ya gak diajar begitu-gitu sama papa mama, ngerti udah besar gimana jadi orang, gimana turun tangan bantu pekerjaan rumah tangga misalnya kan ya. Anak, maaf ya bukan saya mendiskreditkan, gak semua. Tapi perhatikan di keluarga kita, iya Pak ya mungkin saya keliru, mungkin di Makassar enggak. Tapi di Jawa, kalau tidak dengan sengaja diminta tolong mau bantu tapi mesti dikasih tahu. Kalau kita ingatkan, aduh masa gak angkat jemuran sih, hujan mami papi lagi keluar mami udah cuci. Loh papi mami jangan nyalain saya dong. Tadi sebelum pergi bilang gak titip jemuran, enggak kan, mana saya bisa tahu di situ jemuran, bisa gak kepikiran loh, saya sampai heran gitu loh ya. Itu cerita teman saya, aduh bu katanya, heran sekali dulu saya gak ada yang ngasih tahu, ngerti karena lihat gitu loh, ngerti gak? Ngomong sekali, anak sekarang gak bisa karena dari kecil terbiasa. Dan makin dewasa menjadi generasi yang hidup sendiri-sendiri. Aduh krisis teladan dunia kita. Kepedulian untuk pelayanan, kepedulian kasih untuk peduli sama orang susah, enggak ada. Jadi perlu dengan sadar sengaja dalam cara kita berkata-kata. Dalam bertingkah laku juga sama. Saya katakan tadi contoh-contoh ekspresi waktu kita kecewa. Lagi mau ngomong nyemprot orang. Ya, lagi senang-senang, lagi main. Kemarin saya mendampingi jemaat. Betul-betul once itu loh, main setengah mati gitu loh. Udah tua, dulu saya anti yang begini, udah tua kayaknya perlu juga begitu juga ya, agak senior. Tapi saya sambil dekatin, nanti duduk di bis bicara seorang, ngomong lebih dekat, jalan, makan dengan, jadi lebih dekat gitu ya karena semuanya sibuk, apalagi sudah pandemi jarang ketemu. Lalu lagi itu baik-baik semua, nanti lagi seneng-seneng itu lupa ada sopir di situ, ada kernet di situ, ya. Ngomong-ngomongin orang ketawa, saling sindir menyindir. Saya nggak tahu kalau di Jawa tuh orang berseloroh suka punya kebiasaan sindir menyindir, tahu nggak? Kayak nyeleneh-nyelenehin orang gitu, sampai dibikin malu gitu loh. Jelek-jeleknya bukan jelek sungguh-sungguh, kadang-kadang wah didekorasi jadi bahan tertawaan. Saya tuh nggak nyaman bukan karena itu mengatakan tentang saya atau tentang siapapun juga, tapi cara kita memperlakukan orang, tingkah laku kita pernah berpikir nggak dengan sadar? Ada orang yang melihat kita. Dan kita dipanggil dalam hal itu pun bukan kita jadi orang yang serius gitu kan. Orang yang gak menyenangkan, no we can be fun. Ya, bisa menyenangkan tapi dengan cara yang baik, yang sehat. Yang menyenangkan, yang memberkatin orang, membuat orang kagum. Ada sesuatu yang berbeda dengan hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, dan kita perlu kadang-kadang kalau kita orang tua ada anak, mengangkat perhatian anak untuk melihat kalau anak kita masih kecil. Kesadaran untuk mengidentifikasi apa yang baik yang bisa perlu mulia untuk diteladani, bukan cuma meneladankan saja. Paulus mengingatkan misal dalam Paulus mengingatkan kepada Timotius dalam hal kasih. Satu bentuk apa? Kepedulian, keprihatinan yang terlihat, yang terasa dan ketulusannya itu orang bisa mengatakannya, melihat dan menyaksikannya. Nah, itu perlu. Ya, kadang-kadang kita melakukan hal-hal baik yang kecil, peduli lingkungan, bukan cuma kasih kepada keluarga kita saja, kasih kepada orang lain, bukan kasih kepada kesehatan lingkungan keluarga kita, kasih lingkungan orang lain, air, listrik kita juga mesti sayang dong, ini punyanya bumi kita, warisan.
Sebetulnya bukan warisan, pinjaman daripada anak cucu kita harus diberikan kepada mereka dalam keadaan yang baik. Bahwa kita kasih bukan cuman kepada apa yang punya saya, kasih kepada apa yang punya gereja, punya negara, punya dunia. Gak cuma di rumah aja hemat listrik, di tempat umum pun hemat listrik, hemat air. Kenapa? Kasih kepada hal-hal yang juga bersifat preserver, menjaga lingkungan, peduli, apalagi sama orang. Coba kalau kita lagi bicara-bicara ada orang susah di tengah keluarga, pertimbangan pakai uang, ya, lagi makan, pernah gak kita berpikir juga apa mendoakan, apa benar-benar ada kegerakan yang sengaja dilakukan, dilatihkan. Yuk kita seminggu sekali di rumah berhemat, lalu kita membeli makanan khusus untuk orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita, atau si A, si B yang kita tahu kekurangan, atau teman sekolahnya yang sedang kekurangan. Itu anak merasa, aduh orang tua saya punya satu hal yang baik yang selalu dilakukan. Dan berbagi. Sehingga bisa tanpa sadar itu diulangin oleh mereka. Kalau nggak sengaja Bapak Ibu, itu sekarang nggak bisa nurun loh. Bukan otomatis. Penyakit ada dokter ya, ada penyakit degeneratif, betul ya namanya ya. Keturunan ya, gennya ada. Teladan itu sayang sekali nggak ada generatifnya, langsung otomatis, harus dengan sadar, dengan sengaja. Consistently terus menerus. Amin apa amin Bapak Ibu? Kesetiaan, keteladanan yang sangat dibutuhkan hari-hari ini. Setia sebagai suami istri. Ya. Dulu kami lagi anak-anak masih agak kecil, sampai remaja kemana-mana masih bisa dibawa. Sekarang yang satu sudah berkeluarga, yang satu juga sudah mandiri ya, semi-semi mandiri begitu kan. Maksudnya udah hidup sendiri walaupun masih serumah. Dulu lagi kami pergi ke Pangandaran dengan jemaat. Lalu biasa saya sama suami saya gak selalu minta satu kamar. Kalau gingsul kamarnya kurang ya udah cowok-cowok bisa bareng sama Pak Henry. Oh kita udah setiap hari bareng-bareng gitu ya kan ya, ini kan bareng sama orang ya. Saya sama ibu-ibu, Pak Henry selalu bilang gitu. Kadang saya suka protes, kamu sih bagaimana sih kan lagi berlibur, kita jarang berlibur tuh barengan duaan gitu kan ya. Masih ada anak-anaknya pasti dibawa tapi bareng sama kita supaya hemat kamar. Jadi gak jadi beban berat. Kalau bisa, Li udah kamu tuh berapa orang perempuan jadi satu kan gak apa-apa ya, gue sama yang cowok-cowok. Nah anak saya laki tinggal sekamar, satu kamar ada berapa 4-5 orang begitu ya. Nah di pantai biasa orang main pijet dong, capek, anak saya suka dipijat sekali. Lalu si mbak-mbak lagi pijat anak saya, remaja. Itu bapak sekalian dipijat dong, pas itu adalah Pak Henry lagi istirahat siang. Anak saya bilang gini, oh papi saya mah gak akan mau dipijat orang. Loh kenapa? Oh sini biasa kok dipijat gak ngapa-ngapain. Papi saya tuh gak izinkan perempuan lain selain istrinya yang memegang tubuhnya. Oh di rumah sakit-sakit aja suster mau mandiin dia aja gak mau katanya. Gak pernah kasih tahu loh. Suami saya lagi sakit, lagi operasi. Kalau dia bisa mandi sendiri, dia mandi sendiri. Gak mau suster kasih mandi sama dia. Kebetulan anak saya menjaga dia, pernah DB, ada pernah operasi sedikit kecil itu dulu hernia begitu ya. Anak saya lihat si papi nggak mau loh katanya. Loh dia bergurau, tapi saya lihat satu anak itu melihat papa saya itu setia sama mamanya, itu sama saya, and it's feel good for me. Hal kecil, amin. Ternyata dilihat orang loh. Kan ada yang gak ada apa-apa, gurau-gurau kan gak apa-apa gitu kan, mumpung gak ada, ayo sini-sini, gurau-gurau aja. Kalau orang kita gak tahu ada orang, sama aja orang Kristen, kalau di luaran sama aja. Pernahkah kita hadir sebagai orang percaya di dunia ini? Orang tua yang di tengah kesulitan tetap bertanggung jawab mengasihi keluarganya, anak-anaknya, tidak karena susah berpisah, tidak karena susah bercerai, tapi setia kepada tanggung jawab menjaga keutuhan rumah tangga, karena pernikahan itu adalah janji di hadapan Tuhan, misalnya seperti itu. Amin. Setia dalam hal apa? Melakukan tugas tanggung jawab kita di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, ya. Cungsin tauti gitu, kalau kerja itu sampai beres, sampai selesai, dikit senang susah, wah gak lagi menguntungkan ditinggalkan, pekerjaan juga gitu. Orang Kristen tetapi pekerjaannya tidak setia kalau kerja di kantor, di perusahaannya orang. Belajar setia sampai akhir, bertanggung jawab setia itu dalam hal integritas. Ya, dalam hal perhitungan, tidak tersinggung kalau diminta tanggung jawab sama orang. Ada orang di dalam pelayanan, kalau kantor mas cuma kalau gak mau pasti dikeluarin ya. Bon-bon suruh ngitung-ngitung, betul apa betul ya? Di dalam pelayanan, lu gak percaya sama saya katanya, tersinggung.
Lu bagaimana ini yang bagian bendahara mesti catat-catat, gak ada notanya, saya gak bisa tagih. Nah, terus siapa yang tanggung jawab? Bendahara harus ganti karena gak ada nota. Karena orang lain yang pelayan hilang atau tidak mau bertanggung jawab. Itu termasuk kesetiaan. Bapak Ibu, banyak hal dalam hidup ini kita bisa perlu menjadi teladan. Ada amin? Saya nggak tahu Roh Kudus ingatkan apa dalam kesetiaan, dalam kesucian, kekudusan hidup. Kekudusan bisa tadi masalah pria wanita. Kesucian, kekudusan dalam hal motivasi. Tidak ada satu niat tersembunyi yang bersifat kedagingan, yang bersifat satu keuntungan, keegoisan pribadi ya, untuk reputasi atau popularitas atau keuntungan finance atau keuntungan emosional pribadi. Sungguh-sungguh sepenuh hati mau buat Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang dibutuhkan zaman ini. Kita bersyukur walaupun tidak sempurna tetapi cukup baik. Kita diberi 10 tahun nih ya, kepemimpinan yang agak lumayan bikin kita bisa nafas sedikit. Amin. Kita enggak tahu ke depannya masih ada gak pemimpin yang seperti itu, gantinya nih berlomba-lomba ya. Oke, kita perlu berdoa untuk munculnya tokoh-tokoh bangsa negara mulai di level masyarakat ya, untuk bisa menjadi teladan. Kemarin saya di pesawat, saya lihat 2 jam masih ada 1 jam. Ngapain ya 1 jam? Saya keluarkan laptop saya nanti bulan Juli diminta untuk presentasi mewakili satu institusi pelayanan wanita bijak Indonesia di LAI secara Zoom ya. Jadi saya bikin persiapan. Sebelah saya rupanya melihat apa yang saya lakukan. Setelah saya tutup laptop saya, dia bertanya, "Ibu seorang dosen?" katanya. Saya kaget. Bukan, saya bilang. "Ibu mengajar di mana?" Dia tetap. Saya gak bisa jawab. Saya mengajar para wanita, saya bilang. Tapi saya bukan dosen. "Oh ya, mengajar di mana?" Bincang-bincang, ternyata dia adalah dalam hal kemiliteran. Udah biasa lihat kanan kiri orang militer ya. Jadi dia melihat saya dan dia mengatakan gitu kan ya, "Ibu mengajar di mana?" Setiap hari kita dilihat orang loh tanpa sadar, betul? Ya. Dan setiap hari kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan hidup kita kepada dunia kita. Mereka akan melihat bagaimana. Lalu waktu mau pulang saya pamit Pak jalan, dia masih liatin, saya rasa dia diam-diam memperhatikan saya gitu kan. Itu bahannya bagus sekali dia siapkan. Wah ini bagus, dia lihat di kiri saya semua bahan yang saya ketik dia lihat. Oh deket sekali di pesawat, nggak ada social distancing sekarang. Ya. Lalu orang di depan saya, ibu turunkan koper. Nah, saya biasa suka bantu. Hari itu kemarin saya sengaja mengingat saya sedang dilihat orang. Ada sedikit, harus kelihatan baik. Kasih tangan bantu orang turunin koper. Kenapa dia lihat ini orang ngajarin orang bener, coba bener apa orang. Sampai keluar bandara, ada gak ada saya ingat lagi ambil koper apa saya harus pastikan jangan ada salah. Kenapa saya sedang dilihat orang. Munafik enggak? Kadang-kadang mungkin tadinya gak mau peduli agak sedikit dipaksakan. Tapi saya rasa itu perlu. Karena dengan kesadaran lalu menjadi satu kebiasaan gaya hidup, jangan sampai kendor. Amin Bapak Ibu. Ibu-ibu lagi ke pasar. Ya. Ibu-ibu tuh senang sekali nawar barang. Saya aja senang nawar barang. Kalau belum bisa dapat tawar, dapat emboh orang Jawa bilang. Tahu emboh? Tambahan. Kayaknya bokamguan gitu loh. Tapi kalau kita ke supermarket bisa nggak tawar-tawar? Nggak bisa. Supermarket lebih mahal apa lebih murah daripada di pasar orang asongan, pedagang asongan? Lebih mahal. Nggak bisa tawar, beli aja. Tapi kenapa sama orang asongan kita main tawar-tawar? Kayaknya bokamur, padahal dia capek-capek loh siang-siang, ya nggak? Kita tawar sampai mepet kalau bisa, nggak mau rugi. Buat kita paling beda 1.000-2.000, buat dia 1.000-2.000 mungkin berarti loh. Saya mendisiplin, dalam hal begini ingat, harus jadi teladan. Jangan menawar, walaupun rasanya lebih mahal, kayaknya lebih mahal, udahlah. Cuma sekali, kita nggak jadi lebih miskin karena kasih dia uang lebih. Kemarin lagi jalan-jalan, hamba Tuhan ini beruntung ya. Semua dibayarin, orang urunan hotel dibayarin urunan, bis urunan dibayarin, makan pun orang urunan. Saya makan apa tambah apapun masih ada orang nggak bisa keluar duit sendiri. Saya mau keluar duit sendiri, nggak usah Bu, kita yang bayarin. Uang saya nggak kepake oh, mau beli oleh-oleh, yang ini saya yang bayarin. Aduh sampai saya sungkan sendiri. Saya ini suka makan buah, saya ini di bis ini kurang buah terus. Lagi di Jogja pagi-pagi
Hari itu masih ada waktu, jam sekian makan lalu berangkat. Saya tanya ke pasar nih berapa banyak saya sama pejabat petugas di hotel satpam. Oh sekian Bu ke sana ke pasar Keranggan. Oke sekian menit saya lihat keburu. Pagi-pagi saya sebelum sarapan ada waktu 1 jam saya jalan. Saya bawa uang kontan di sini. Belanja buah. Pulangnya naik beca, berat bawa orang. Naik beca sisakan uang. Oh masih saya enggak tahu beca berapa di sini. Saya tanya, Pak, kalau hotel situ berapa? Dia bilang, 30.000. Kata, mahal 30.000 saya tahu. Aduh jangan 30.000 Pak, uangnya nggak cukup nih. Ya udah berapa aja, 20.000 ya. Ya saya keluar uang saya 29.000. Udah turun, saya ngobrol-ngobrol sama Bang Beca, ya gini gitu tentang kehidupan, tentang pandemi. Sudah sampai, Pak terima kasih ya. Ini 20.000, ini kebetulan uangnya lebih. Jadi saya kasih semuanya sama Bapak. Terima kasih Pak ya. Bapak kalau ada susah, ada apa, ingat di atas ada langit, di bawah ada bumi, ada Tuhan pencipta. Saya bilang berdoa minta Tuhan memberkati Bapak, melindungi Bapak. Tuhan berkatin ya Pak ya, saya bawa belanjaan. Itu satpam yang di situ melihat. Amin. Saya nggak tahu tapi dia melihat. Jadi waktu saya ini itu dan sangat perhatian sekali. Bapak Ibu bangunkan kesadaran untuk dengan sengaja memperhitungkan setiap peluang jadi amin, amin. Teladan dalam perkataan, cara memperkatakan, dalam perilaku kita, kasih kita, kesetiaan, kesucian, dalam keseharian kita. Sekali lagi, di rumah, di lingkungan yang lebih kecil, kita akan dilihat dan kenapa harus konsisten teladannya. Tadi saya berpikir, baik, terus satu kali kita nggak baik, pas satu kali nggak baik dilihat orang, diceritain kepada orang yang dia ceritakan yang satu kali kita lalai itu, rugi nggak? Aduh rugi setengah mati. Saya udah baik terus satu kali lalai. Itu yang dilihat, itu yang diceritakan kepada orang. Aduh cente-cente, rugi banget ya. Jadi kita perlu konsisten, bagaimana supaya kita jangan sampai kecolongan. Jadikan gaya hidup, ulangi. Apa itu gaya hidup? Kebiasaan. Ya kalau rapi-rapilah terus setiap saat rapi gitu loh. Bersih setiap saat. Buang sampah pada tempatnya setiap saat. Ngomong yang sopan, jangan kalau lagi senang sopan, kalau lagi jengkel ngomongnya bisa kasar. Setiap saat, setiap saat. Maka itu kita nggak takut kita kecolongan. Ya, sebuah keluarga yang konsisten melakukan ini dengan baik akan menularkan teladan yang berdampak. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan Pendeta Peter Tanci. Ya, ini dari grupnya IDMC yang kemarin Pastor Andy Liu ya. Singapura di Filipina, pengusaha suami istri, kemudian menjadi misionari dan melayani Tuhan dengan sangat setia, pengajarannya sangat baik. Dia punya 5 anak, semua udah berkeluarga tuh ya, semua mantu-mantunya, cucunya semua komplit banyak banget. Dan mereka mempunyai kesaksian yang baik. Mereka punya pengalaman tragis yang luar biasa. Putrinya yang paling besar pada waktu papa mamanya ngajar di gereja tentang kedaulatan Allah pas hari itu, rumahnya kedatangan orang kirim barang, kayak pesanan caho sehari-hari gitu, kayak beras gitu-gitu ya. Ternyata diikutin ada 8 perampok. Itu anak-anak masih di rumah. Anak yang paling besar Caroline itu baru mau usia remaja 15 tahun. Semua anak baik-baik, cantik-cantik. Ada anak misionari lain juga ternyata yang juga main di situ. Dan Bapak Ibu tahu yang perempuan diperkosa bergiliran. Caroline anaknya diperkosa oleh 6-7 laki-laki dari satu kamar lari ke kamar yang lain diperkosa. Bayangkan betapa hancur hati papa mamanya. Bisa gila ya. Tapi mereka bagaimana? Mau marah sama Tuhan, meninggalkan pelayan, dia udah ngotbahin banyak orang, bagaimana merespon? Sadar, jadi teladan. Menghadapi saat yang sulit, mendampingi putrinya, berkata, bertindak, mengasihi, setia sebagai papa mama, setia sebagai orang percaya. Tetap menjaga kesucian dalam pelayanan, jaga hati yang murni, mengasihi Tuhan. Dan Caroline bisa melewatinya dengan baik dan bahkan bisa sampai berkeluarga sendiri, sekarang sudah punya anak. Berapa kali saya khotbah, oh anaknya 3. Terakhir saya lihat tuh anaknya 4, sekarang sudah 5 anaknya. Saya suka bergurau ya. Bagaimana seorang yang sudah mengalami satu tragedi pelecehan seksual, kekerasan seksual sedemikian. Bisa punya rumah tangga yang normal, sehat, bahagia, punya anak yang baik-baik. Dan dia suami istri pelayanan dalam bidang counseling anak-anak dan keluarga. Ya, luar biasa sekali. Karena apa? Karena teladan dari papa mamanya yang meneladankan. Papa mamanya tulis satu buku namanya Motivate, bahasa Inggrisnya motivasi, memotivasi. Dan itu menceritakan bagaimana menularkan teladan di dalam keluarga dengan mencontohkan sebagai orang tua. Banyak detailnya.
Lalu bagaimana belajar berkomunikasi terbuka, anak-anak bisa ngomong apa saja tanpa ada satu bantahan dari orang tua, tetapi belajar dan merasa didengarkan dengan baik. Ada meluangkan waktu, sungguh-sungguh meneladankan bagaimana orang tua menganggap anaknya tuh berharga, dikasihi. Papanya bisa sedang sibuk siap khotbah, anaknya perlu apapun, kadang anaknya sengaja tes papanya benar nggak sayang sama dia. Sengaja gangguin nanya apa-apa, papanya lagi siapin khotbah loh. Ya saya tuh kadang kalau siap khotbah anak ganggu-ganggu, papi mami lagi repot, kamu tuh ada-ada saja. Bisa begitu? Setelah saya baca buku ini ingat iya juga kadang-kadang kalau memang mengasihi anak-anak konsisten ya enggak? Anak lebih berharga daripada khotbah kita. Kalau kita nggak bisa mengasihi anak di depan mata, khotbah kita nggak ada giginya. Ya, dan dia bisa membangun kedekatan dengan keluarga. Karena dia luangkan waktu dengan konsisten luar biasa, anak 5 begitu sibuk bisa ada waktu. Menularkan visi kepada anak-anaknya, meneguhkan hal-hal baik yang dilakukan oleh anak-anaknya. Lalu melatih ketaatan itu sudah satu kewajiban di dalam keluarga, karena papa mamanya juga taat. Ya, sehingga anak bisa mengingatkan lagi, istri mamanya nggak taat sama papanya, kok mama nggak taat? Mama ajarin saya taat sama papa. Waduh, diingatkan, mamanya mau diingatkan anaknya loh untuk taat. Dan karena itu mamanya waktu berbicara anaknya pun bisa taat karena mamanya juga bisa taat sama papanya. Papanya meneladankan taat kepada Tuhan, waktu salah dia harus minta maaf. Dia belajar minta maaf karena taat kepada Tuhan. Kenapa mau taat? Karena taat adalah berkat. Dan di dalam menularkan begitu keluarga, saya bilang kagum sekali keluarga ini. Semuanya sampai anak cucu tuh betul-betul bisa hidup di dalam Tuhan. Dan semua dilakukan dengan intentionality. Artinya apa? Dengan kesengajaan, kesadaran. Enggak ada sesuatu yang baik karena kita orang berdosa terjadi dengan otomatis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kunci kita menularkan teladan adalah dari hati. Apa? Hati yang bagaimana hangat bersahabat. Kalau kita nggak hangat bersahabat sama orang dengan anak kita karena kita bangun hubungan, ada waktu seperti tadi, nggak mungkin kita menjadi teladan. Karena bagi anak kita adalah musuhnya. Selalu menjadi kambing hitam. Nggak bisa, hanya orang yang dekat bisa melihat teladan yang baik. Ya, kalau nggak yang ketularan cuma teladan yang buruk. Lalu apa? Ada namanya secara alami, bukan dibuat-buat, secara natur. Awalnya kita harus dengan sengaja dibuat sepertinya kita memaksakan diri menjadi contoh yang baik di depan anak kita. Tetapi itu harus menjadi sesuatu yang tulus alami. Waktu kita berdoa dan mendoakan anak. Ya. Jangan pas lagi anak bangun lihat kita lagi lihat drama Korea. Oh kita berdoa, kita baca firman. Tapi lagi anak lihat bolak-balik pas kebetulannya lihat mama lagi nonton drama Korea. Papa lagi lihat. Ya nggak tahu lihat apa sekarang kan banyak di rumah aja gitu. So be careful Bapak Ibu dan jadikan alamiah. Pembantu saya tuh pagi-pagi kalau itu pasti pelan-pelan, saya suka kaget tahu tuh ada di belakang saya gitu kan. Kamu ini kayak apa aja tiba-tiba makhluk halus gitu. Karena nggak pakai sendal dia orang ya. Jadi pelan nggak kedengeran. Saya menyadari bagaimana saya kalau pagi-pagi saat teduh. Kalau nggak ada bibi biasa agak santai. Ada bibi, aduh. Orang muslim tuh kalau ibadah tuh sungguh-sungguh dari kepala kaki sangat kusuk sekali. Ya, dia tahu kita keluarga hamba Tuhan. Saya harus perhitungkan menjadi satu yang alami bagi orang di sekitar saya. Dengan sengaja sampai menjadi satu kebiasaan bahwa kita adalah anak Tuhan. Bersinar di tengah lingkungan kita ya. Dengan tekun, konsisten, terus jangan bolong-bolong. Dan pada akhirnya secara sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak kelihatan teladan itu. Lalu bukan jadi pameran, tetapi jadi secara alamiah. Ketika kita memberitahu anak akan mendengar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan menjadi teladan adalah satu panggilan hidup, satu hal yang penting tidak boleh tidak ada, tidak boleh kita abaikan. Dan kita harus ambil keputusan, determine untuk tidak membiarkan dunia merampas hati kita untuk mengasihi Tuhan dan menghidupi firman Tuhan ya. Kita tidak mengizinkan dusta-dusta di dunia, kesusahan hidup menghambat jalan kita mengikut mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Satu hari hidup kita akan berakhir di sebuah tempat seperti ini. Ada nama kita, ada tanggal lahir, ada tanggal meninggal kita. Dan biasanya di bagian batu nisan ini akan tertulis kata-kata kalimat tentang hidup kita. Hubungan kita dengan orang, dengan keluarga kita. Legacy kita, warisan kehidupan kita untuk orang. Yang dikenang oleh orang-orang yang mengenal kita.
Bapak Ibu pernah berpikir nggak apa yang Bapak Ibu ingin orang ingat dan kenang tentang hidup kita pada waktu kita tiba waktunya? Hanya ketika kita memutuskan jadi teladan. Kita nggak usah takut apa yang orang lihat. Kita udah mati, kita nggak bisa pilih kata-kata kita dari sekarang dibikin dulu batu nisannya. Kita bikin dulu, kalau kita hidupnya bohong, orang cuma makin lihat, ini bohong, jadinya bohong juga. Biarlah orang lain yang menulis ya tentang hidup kita. Aduh Bapak Ibu, siap-siap. Kira-kira anak kita, cucu kita, tetangga kita, ya teman kita melihat kita sebagai apa? Mari kita pikirkan, kita buat keputusan. Nah, saya pikir kebaktian satu banyak orang bisa bahasa Mandarin, saya pilih lagu Mandarin, I am determined, wo li ting xin zhi, ya. Tapi gak apa-apa ada bahasa Inggrisnya saya terjemahkan, ini lagu yang bagus sekali. Lagu yang mengajak kita membuat keputusan, hidup ini sungguh-sungguh mau hidup buat Tuhan di jalan Tuhan, sehingga kita bisa jadi.困难拦住我前行，
的权利，我要宣告主的大能，来呼喊哈利路亚。我立定心志，一生赞美你，我立定心志，单单敬拜你，愿生命降落，永留在我心。我立定心志，走在主圣洁光中。我立定心志，一生赞美你，我立定心志，单单敬拜你，愿生命降落，永留在我心。我立定心志，走在主圣洁光中。Membuat keputusan menjadi teladan sebagai sesuatu yang serius dalam hidup kami. Kami tahu kami bisa lalai, kami bisa slordeh sembarangan dalam hidup ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, dunia kami sedang krisis teladan. Anak-anak kami, generasi muda, generasi ke depan, lingkungan kami, bangsa kami membutuhkan teladan-teladan baik di tengah mereka. Pakailah Tuhan anak-anak-Mu ini, setiap kami, dimanapun kami berada, kapanpun itu, kami sadar kami harus jadi garam dan terang dunia. Dan kami perlu membuat keputusan tegas setiap hari mulai kami buka mata, bangun, tidur. Mulai saat itu kami mau Tuhan, Engkau menolong kami, memimpin kami hidup menjadi teladan dalam sehari-hari. Di tengah keluarga kami, ketika kami keluar rumah, ketika kami bertemu dengan orang. Entah ada orang yang sengaja melihat atau tidak sengaja, kami sadar kami sedang hadir di tengah dunia sebagai garam dan terang-Mu. Materaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Amin.